Kemudian biografi Muhammad bin Shaleh Amin. Nasab, beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Shaleh bin Muhammad bin Utsaimin Al-Wahibi At-Tamimi. Kelahiran, beliau lahir di kota Unaizah pada tanggal 27 Ramadan 1347 Hijriah. Pertumbuhan, beliau belajar Al-Quran kepada kakek beliau sendiri dari pihak ibu, yaitu Abdurrahman bin Sulaiman Al-Udamil, hingga berhasil menghafal Al-Quran. Kemudian beliau menuntut ilmu-ilmu lainnya, belajar khat, berhitung, serta ilmu yang berhubungan dengan sastra. Ketika itu, Syekh Abdurrahman As-Sa'di menunjuk 2 orang murid beliau untuk mengajar para murid lainnya yang masih kecil. Keduanya adalah Syekh Ali As-Salihi dan Syekh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Mutawwi. Dari beliau inilah Utsaimin kecil yang belajar kitab Mukhtasar Al-Aqidah Al-Wasithiyah karangan Syekh Abdurrahman As-Sa'di, Minhajus Salikin dalam bidang fikih yang juga karangan Syekh As-Sa'di, serta belajar Al-Ajrumiyah dan Alfiyah. Beliau belajar ilmu faraid dan fikih kepada Syekh Abdurrahman bin Ali bin Audan, serta belajar langsung kepada Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di yang terbilang sebagai guru pertama beliau. Kepada Syekh As-Sa'di inilah beliau belajar ilmu tauhid, tafsir, hadis, fikih, usul fikih, faraid, mustalah hadis, nahwu dan sharaf. Utsaimin kecil memiliki kedudukan yang agung di mata gurunya, Syekh As-Sa'di. Ketika ayah beliau hendak pindah ke Riyadh, pada saat proses perkembangan ilmu beliau, sang ayah ingin mengajak turut serta anaknya. Mengetahui hal itu, Syekh Abdurrahman As-Sa'di menulis surat kepadanya. Ini tidak boleh terjadi. Kami ingin agar Muhammad Utsaimin tinggal dulu di sini hingga dapat memetik faidah ilmu. Syekh Utsaimin memberikan pengakuan atas gurunya. Aku banyak mendapatkan pengaruh dari Syekh As-Sa'di dalam hal cara beliau mengajar, menyampaikan ilmu, serta cara beliau mendekatkan ilmu kepada para pelajar melalui contoh-contoh dan makna-makna. Demikian juga, aku mendapatkan pengaruh dari beliau dari aspek akhlak, sebab Syekh As-Sa'di benar-benar seorang yang menonjol dengan akhlak utama. Selain itu, beliau juga terkenal sebagai ulama dan ahli ibadah. Beliau biasa bercanda dengan anak kecil dan tertawa kepada orang dewasa. Inilah salah satu di antara keagungan akhlak yang aku lihat langsung dari diri beliau. Syekh Utsaimin juga berguru kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz, yang boleh dikatakan sebagai guru beliau yang 2 setelah Syekh As-Sa'di. Dari Syekh Abdul Aziz bin Baz inilah beliau belajar kitab Sahih Bukhari dan sebagian dari karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah serta beberapa kitab fikih. Syekh Utsaimin mengungkapkan, aku mendapatkan pengaruh dari Syekh Abdul Aziz bin Baz dalam aspek perhatian beliau terhadap hadis. Demikian juga dalam aspek akhlak serta kelapangan hati beliau untuk berkhidmat kepada masyarakat. Pada tahun 1371 Hijriah, Syekh Utsaimin mulai mengajar di masjid. Ketika dibuka beberapa ma'had ilmi, yakni sebuah istilah bagi lembaga pendidikan tinggi formal ketika itu, yang ada di kota Riyadh. Beliau masuk ke ma'had pada tahun 1372 Hijriah. Beliau menceritakan, aku mengikuti pendidikan di ma'had ilmi mulai dari tahun kedua. Aku mengikuti pendidikan di sini atas dorongan dan rekomendasi dari Syekh Ali As-Salihi, serta setelah mendapatkan izin dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Ma'had ilmi ketika itu terbagi menjadi 2, kelas khusus dan kelas umum. Sedangkan aku mengikuti kelas khusus. Ketika itu juga berlaku istilah lompat, yakni akselerasi. Artinya bagi siapa saja yang hendak melakukannya, ia bisa belajar materi tahun depan pada saat musim liburan. Kemudian menempuh ujian di awal tahun kedua. Jika ia bisa lulus, ia langsung masuk ke jenjang di atasnya. Dengan demikian, waktu belajar bisa diringkas. Akhirnya setelah
hanya 2 tahun menempuh pendidikan tinggi di Ma'had Ilmi, beliau Syekh Utsaimin pun berhasil menyelesaikan studi dan kemudian ditunjuk mengajar di Ma'had Ilmi Unaizah sambil melanjutkan studi atau belajar di Fakultas Syariah serta masih melanjutkan belajar dengan berguru kepada Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Ketika Syekh Abdurrahman As-Sa'di wafat, Syekh Utsaimin menggantikan posisi beliau sebagai imam di Masjid Agung Unaizah serta mengajar di Perpustakaan Nasional Unaizah. Selain masih tetap mengajar di Ma'had Ilmi, kemudian beliau berpindah mengajar di Fakultas Syariah dan Fakultas Usuluddin pada Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud cabang Qasim. Selain itu, juga menjadi anggota Majelis Ulama Besar Saudi Arabia. Syekh Utsaimin banyak melakukan aktivitas dakwah serta memberikan pencerahan di setiap tempat kepada para dai. Demikian juga beliau memiliki peran yang patut diapresiasi di bidang dakwah. Perlu juga disebutkan di sini bahwa Syekh Muhammad bin Ibrahim pernah menawarkan dan mendesak Syekh Utsaimin agar bersedia menjadi qadhi. Bahkan mengeluarkan surat keputusan dengan mengangkat beliau sebagai ketua Mahkamah Syariah di Ahsa, namun beliau menolak jabatan tersebut. Setelah berkali-kali melakukan komunikasi, akhirnya keberatan Syekh Utsaimin untuk memegang jabatan sebagai qadhi ini dapat dimaklumi oleh beliau. Karya-karya beliau. Karya Syekh Utsaimin terbilang cukup banyak, mencapai 40-an karya, yang terdiri dari buku dan risalah, yakni tulisan-tulisan lepas. Insya Allah risalah ini akan kami himpun dalam sebuah kumpulan fatwa dan risalah yang berjudul Majmu' al-Fatawa war Rasail.